Alhamdulillahilladzi farada alaina at-taubata wa harrama al-israr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menjalankan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu, majelis zikir. Masya Allah, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, satu hal yang sangat mulia. Sebab dikatakan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda tentang sholat subuh berjamaah, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka mendapatkan pahala seperti menghidupkan separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, alhamdulillah kita berjamaah nggih. Napa tirasa kanjeng Nabi, faka'annahu qamal laila kullah. Orang yang subuhnya berjamaah mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala seakan-akan menghidupkan seluruh malamnya. Alhamdulillah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita usahakan setiap sholat 5 waktu itu sholat berjamaah, terutama subuh dengan isya. Subuh kalian apa? Isya. Itu usaha. Yang kedua, ganjarannya, pahalanya. Orang yang sholat isya berjamaah, orang yang sholat subuh berjamaah dengan semangatnya, walaupun sekarang kan agak dingin, kan bercerita semakin ya, agak dingin sekarang, tapi jenengan tetap kejeding wudu, ya. Lalu kita sholat, apalagi mungkin panjenengan ada yang bangun malam sampai datang waktu subuh. Masya Allah. Apa diantaranya ganjarannya panjenengan, pahala kita, terutama yang menjaga sholat isya dan sholat subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan sifat kemunafikan. Sudah, ini jadikan pegangan ibu-ibu. Kalau ada orang pokoknya subuhnya Masya Allah dijaga, isyaknya dijaga, insya Allah tidak ada sifat munafik. Tidak ada sifat munafik. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah pernah menyebutkan paling beratnya sholat bagi orang munafik itu 2, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Nah, makanya kalau kita ini alhamdulillah enteng loh, enggak jamaah, ayo wes. Lo kadang masjid subuh loh, iya budan ini enak gitu, ringan, semangat, terutama isya dengan subuh, pastikan tidak ada sifat munafik. Alhamdulillah. Nah ini yang saya tunggu ini. Kemudian para rawuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sebelum melanjutkan saya mau tanya, panjenengan kalau seperti ini duduk di masjid, ini senang apa senang? Saya setuju. Oh kuat. Banyak Madura nih sendiri. Kok jauh? Ada Madura, ada Jawa kan? Campuran. Nama? Campuran.
Oke, jenengan kalau sudah seperti ini duduk di masjid, marem kok nggih? Tenang nggih? Utang, lali utang nggih? Lali utang nggih? Sampun brojol dereng. Enggak ada masakan. Oh. Masya Allah. Panjenengan tahu ikan? Semerap ikan ya. Bapak-bapak tahu ikan ya? Ikan. Ikan itu kan tepatnya di air. Kalau ikan itu dikeluarkan dari air ya apa? Apa? Kelopak-kelopak. Bahasa apa? Loh, kenapa kok demikian? Ya memang tempatnya di air kan itu. Ikan itu tempatnya di air ya jangan dikeluarkan dari air. Nah, al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma. Masya Allah. Dalam athar dikatakan orang mukmin itu para ulama ketika masuk ke masjid seperti ini itu kayak ikan dalam air. Kerasan. Apalagi ada AC-nya ini ya. Ini nyala apa enggak AC-nya? Oh, nyala. Aduh, enak. Tapi betul ngantuk, betul ya? Alhamdulillah. Ini tandanya orang mukmin. Ini tandanya orang mukmin. Maka seperti ikan di dalam air, kerasa, enak, tenang ikan tadi itu. Berlama-lama di dalam air. Hakada sifatul mukmin kata ulama. Begitulah sifatnya orang yang beriman. Ketika berada di masjid enak, tenang, marem. Ya. Duduk niat iktikaf, jangan lupa. Nggih. Nah, niat iktikaf nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Niat iktikaf. Tiap detik panjenengan dapat ganjaran. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Terus Kanjeng Nabi, kalau panjenengan melihat ada orang kok senang masjid, sergap ke masjid, saksikan kata Nabi bahwa dia adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Iman orang itu. Tandanya orang beriman diantaranya senang masjid. Senang. Ya seperti yang saya bilang tadi kayak ikan di dalam air, tak mau keluar. Enak bisa aku senang di masjid. Ya tapi terus jangan senang di masjid baru pindah rumah ya udah. Artinya kita senang berlama-lama di masjid. Jadi kira-kira kalau saya sampai jam 8 ya nopo kira-kira. Bukan nopo? Oh, saya ada pengajian. Ngapunten ya? Jenengan kok ada minuman ya? Sampun ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya senang. Saya bahagia, kita semua senang, kita semua bahagia. Kita cinta masjid, kita cinta Baitullah. Kita cinta majelis ilmu, Masya Allah, luar biasa. Ngapunten nggih, saya tadi itu di rumah, Ustaz Imron kan telepon, "Bib, saya berangkat." Perkiraan saya, tidak segini banyaknya yang hadir. Karena subuh, ngoten. Lek majelis badal maghrib itu ya biasa gitu. Badal maghrib itu lho Bu, biasa sambil nunggu isya. Tapi habis subuh ada pengajian yang hadir segini banyaknya ini. Ada 1000 kira-kira ini? Lebih? Oh lebih Bu ya? Loh, kalau sama malaikatnya ya lebih jutaan ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi saya itu. Saya lihat, Masya Allah ibu-ibunya banyak. Bapak-bapak juga ada 2000 soalnya bapak-bapak. Loh, saya itu. Alhamdulillah, kita bersyukur. Gini ya. Anda menyangka ini gampang, tak gampang orang hadir pengajian. Masya Allah, tidak percaya panjenengan. Tidak gampang orang bisa hadir pengajian.
Kalau jenengan tidak dipilih oleh Allah, tak datang. Kenapa? Apalagi pagi seperti ini, habis subuh paling enak nopo Bu? Teduh. Nggih, mulai selimutan enak tapi enggak. Allah memilih panjenengan sing coba boleh sing pengajian. Betul. Paling HPP telat gak apa-apa lali pada HPP. Mas saya lupa tadi kalau ada pengajian. Maka panjenengan menunggu, masya Allah luar biasa. Makanya saya doakan masuk surga semuanya. Amin. Ibu, sarang-sarang kan? Bareng Satimron, insya Allah. Begitu masuk surga, loh Habib sedih ngarep. Amin, amin loh. Tenang, amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak gampang orang hadir pengajian. Dosa itu. Yang banyak apa itu mana yang banyak sekarang? Apa ini pengajian? Ngaji opo? Loh itu yang banyak sekarang. Apa sih ngisi? Ustadz Fulan. Aduh, Ustadz Iku Mane. Subhanallah. Kenapa ya? Kok ada orang bencinya seperti itu kepada ulama? Kok ada orang bencinya seperti itu kepada majelis taklim? Apa sih salahnya majelis taklim ini? Ini contoh loh ya, tapi kalau warga sini insya Allah tidak ada. Semuanya cinta ulama, cinta majelis ilmu. Gila apa gila? Tapi kan ada orang yang begitu, tidak senang gitu loh, merasa terganggu. Opo ae, mana opo ae. Masya Allah, itu orang tidak dipilih sama Allah. Orang tidak dipilih sama Allah. Tapi panjenengan ibu-ibu ini hadir. Padahal saya tahu ibu-ibu ini kan sibuk. Nanti belum masak, belum anak-anak belum sekolah gitu. Oh, derek. Berarti kalau pas anak sekolah tidak sebanyak ini berarti. Banyak ya. Makanya istimewa aja dengan saya istimewa, masya Allah. Huduru majelis ilmin, hadirnya panjenengan satu majelis ilmu seperti ini. Apa kata Nabi? Afdal min sholati alfi rakaah, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ngapunten para rawuh, selama panjenengan hidup pernah nggak sholat 1000 rakaat? Pernah Bu? Trawe 20 ae. Hah? Iya kan? Imame rada suwi, wis watu-watu wis. Kesuwen. Tapi panjenengan ngaji sekarang ini loh. Panjenengan duduk tok loh ya padahal. Yang ngomong ya saya. Loh sampai ini yang hadir lebih afdal, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Loh hadis nih, hadis ini lebih utama dari sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih utama dari bertakziah kepada 1000 orang yang meninggal. Tambah lagi apa dalam hadis yang lain? Innal malaikata la tadau ajnihataha. Malaikat turun sekarang ini Pak Bu, malaikat turun. Lalu mereka melihat, orang pengajian di mana? Di Gadang Gang 21 anu beli B. AB pun boten napa-napa. Ya. Malaikat turun, orang pengajian. Sopo sing ngisi? Habib Muksin. Ibu belum kenal saya, sampun. Oh sampun. Kenal kamu di? Habib. Baca status. Oh, masya Allah. Update jenengan ya. Saya namanya Muksin Bu, Muksin bin Ali bin Hamid. Asalnya saya dari Sumeneb, Madura. Nah, Madura. Jadi kalau ada logat Madura yang dimaklumi, ngoten lho. Nggih, saya asalnya dari Madura. Saya ke Malang ini tahun 99 sampai sekarang. Apa perlu saya cerita biografi saya atau gimana? Ya, saya tinggalnya di Bumiayu Bu nggih. Bumiayu Perumahan Asabri. Dekatnya SMP 7. Monggo bapak-bapak kalau pas lewat berikut nggih. Lewat tok enggak usah mampir, enggak usah. Lewat tok. Monggo mampir nggih. Perumahan Asabri nggih. Masya Allah. Ibu-ibu kalau ketemu saya di jalan nyopo Bu nggih.
Ayo monggo, ngoten lho. Jadi saya biar tambah akrab, nggih. Itu apa? Cerita apa tadi saya? Apa nih? Sebelumnya biografi tadi apa Ustaz? Oh 1000 rakaat. Iya. Lebih baik hadir pengajian seperti ini lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan bima yasna. Kata Nabi, malaikat turun kepada kita lalu malaikat membuka sayapnya. Malaikat membuka sayapnya ibu. Lah kita tidak ngelihat memang. Tapi kan Nabi yang bersabda, masa tidak percaya kanjeng Nabi? Yakinlah. Sekarang malaikatnya turun, malaikat turun, ngelihat panjenengan, lalu dibuka sayapnya. Dibuka sayapnya untuk apa? Untuk menaungi kita semuanya. Ya, makanya biasanya kalau sudah pengajian atau gitu, itu kena sayapnya malaikat, ngantuk, selir. Makanya saya sering bilang kalau pengajian, kalau saya ngajar, kok ada yang ngantuk, saya seneng. Oh berarti malaikatnya wis mudun, malaikatnya sudah turun. Makanya saya kalau tadi ibu untuk ngantuk, seneng saya, nggih. Monggo terus nggih. Oh dilanjut ngantuknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan itu saja. Semua, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Semua binatang, semut-semut ini yang ada di pojok-pojok, bahkan ikan-ikan yang ada di sungai. Ada sungai tidak sini dekat? Ada. Di sungai apa? Untuk jauh. Tidak ada selokan-selokan gitu. Wis pokok iwak wis. Ikan, ya termasuk ikan yang di pasar gadang gitu ya. Itu semua makhluk-makhluk yang ada ini, semut, ikan-ikan, serangga-serangga semua, itu mendoakan panjenengan. Masya Allah, ini hadisnya Nabi kok, masa saya ngarang-ngarang. Mendoakan kita, mendoakan orang yang suka mencari ilmu. Loh kita kan sekarang mencari ilmu Pak, saya juga mencari ilmu, panjenengan mencari ilmu. Jadi maksud saya ini apa ya, kurang apa lagi pahalanya gitu loh. Luar biasa orang hadir majelis taklim. Tetapi ketika Allah tidak memilih, maka orang itu tidak akan datang walaupun dekat. Gitu, jadi apa ya, maklum saya di mana-mana itu maklum. Kalau ada pengajian yang datang malah yang jauh-jauh datang. Malah saya dari Madura datang loh ini. Datang. Bukan saya dari Madura. Rumah saya kan Madura asli. Iya. Datang saya. Senang pengajian. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Besok jenengan itu tidak akan menyesal, tidak akan melongso. Kenapa? Karena waktu kita di dunia kita sempatkan ngaji seperti ini. Waktu kita hidup kita sempatkan thalabul ilm, kita akan menyesal besok, nggak akan kecewa besok. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, paling beratnya penyesalan orang besok hari kiamat, rajulun amkanahu thalabul ilm fid dunya falam yatlub aqamakum. Ini penting. Ini saya dapatkan dalam kitab Fathul Ilah. Ya, ada hadis, ada riwayat, orang yang paling besar penyesalannya hari kiamat siapa? Orang yang ketika di dunia sempat harusnya bisa hadir mencari ilmu, tapi dia tidak hadir majelis ini. Aslinya bisa gitu loh. Aslinya sempat sebetulnya, tapi mau kawis enak dulu aja. Itu orang paling menyesal besok hari kiamat. Maka ketika hari kiamat sudah datang, dia melihat semuanya hakikat. Orang-orang di dunia ini fata morgana, tidak ada hakikat besok di akhirat. Maka kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Terus Sayyidina Ali, manusia ini semua tertidur sekarang di dunia. Kalau mati alias akhirat, baru mereka melek, baru mereka sadar. Oh, iki yo ganjarane. Mane aku gak ngaji. Wis mari. Waduh enak oleh sampe ini ganjarane yo. Coba aku ben ngaji di Ustaz Imron yo. Coba aku ben merok
majelis emane wis mati ya guys. Nggih, tidak bisa. Disitulah timbul penyesalan. Coba aku ya Allah, aku dijak kok aku nyang pengajian. Tapi ketika kita yang seperti ini, suka majelis, senang hadir majelis, di mana-mana pengajian berangkat. Ibu? Iya. Wis enggak usah fanatik-fanatikan wis. Ustaz fulan ngajar, melok. Habib fulan ngajar, melok. Wis gitu loh. Ngapunten lho, kadang orang sekarang fanatik-fanatikan. Pokok aku ustaz ku iki tok wis. Siji tok ustazku, sing lain ustaz palsu. Habibku siji kita wes, Habib lain kawin. Nah itu namanya fanatik. Jangan, ayolah. Oh ada majelis siapa? Ustaz Fulan. Melo, betul lebok ke? Oh ini ada majelis ini siapa? Habib Fulan. Melo. Semua kita ikuti. Ayo, semua kita ambil. Semua kita ambil manfaat, ambil ilmu, ambil faedah. Alhamdulillah. Jangan fanatik. Betul angsa. Itu fanatik itu kan sifat jahiliyah. Sifat fanatik bahasa Arabnya asobiyah, itu sifatnya jahiliyah. Pun jenengan enggak usah fanatik-fanatikan. Pokoknya ada majelis yang baik, sampai ikut ambil faedah. Ngerti lho? Leras? Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Itu diajarkan oleh ulama-ulama kita, sudah ambil ilmu itu di mana-mana. Dan hanya di sini, mungkin ada di sana, mungkin ada di sana. Ilmu banyak orang. Ya, ayo makmurkan. Hadiri, betul loh. Ganjarannya luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi insya Allah panjenengan yang senang begini, senang hadir majelis seperti ini, besok tidak akan jadi orang yang menyesal. Besok tidak jadi orang yang nelongso. Senang semuanya insya Allah. Okay? Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti kita meninggal, nanti bukan sekarang. Nanti saya doakan umurnya 200 tahun semua. Amin. No. Jangan. Nah. Udah apa? Tapi udah mau 200. Gimana? Satu second. Sampai nanti minta nih. Ibu suka kenyang, ibu biasanya suka kenyang ini ya. Berapa Bu? 100 cukup? Oh terserah Allah. Sing penting barokah, sing penting manfaat. Alhamdulillah. Tapi saya doakan panjang umur semua. Oke. Kalau kita meninggal nanti bukan sekarang. Masuk kubur, okay. Begitu panjenengan masuk kubur, ditutup, diuruk tanah, ya kan? Lalu malaikat datang, terus, sinten mungkar, lalu malaikat akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kita. Apa di antara pertanyaannya? Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, dan seterusnya. Seperti kita sudah paham. Bapak Ibu dirahmati Allah. Orang yang nanti akan bisa menjawab dengan iktikad yang baik, dengan fasih, adalah orang yang punya iman dan punya ilmu. Saya katakan, namun ini bukan hafalan ini, bukan boleh mati tak ngapal nulis, tak hafalan Allahu Rabbi Muhammadun Nabi. Oh betul sakit Pak, niki sanes hafalan. Ini dari iman dan ilmu yang kita miliki. Kenal nggak kita kepada Nabi Muhammad? Kenal nggak kita kepada Allah? Kenal nggak kita kepada agama kita? Itu kan pertanyaannya. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Iya. Oh itu udah gampang. Nah ada orang aku udah kakek mati tak hafalan wis gampang wis. Allahu Rabbi Muhammadun Nabiyyi al-Islamu dini al-Ka'batu kiblati. Nah terus kalau nanti ditanya bisa jawab belum tentu. Kalau hafalan loh ya. Tapi kalau panjenengan punya iman, lalu punya agama, alias ilmu, ya dengan hadir-hadir seperti ini, ya kan? Nambah ilmu. Insya Allah jenengan sakit jawab dengan fasih, dengan iktikad yang sahih. Ya fulan bin fulan, man rabbuka, mantap Allahu Rabbi.
Man nabiyuka? Muhammad nabi. Kenapa dia kenal Nabi Muhammad? Di dunia dia hadir majelis, kenal agama, kenal syariat, tahu tentang Rasulullah. Jawab. Tapi sih nggak tahu ngaji, nggak tahu ibadah. Ditanya, "Anroka?" Belum kisah. Begitu tak bisa jawab, dipentung kalian malaikat munkar nakir. Jadi dengan semerap malaikat munkar nakir, pirose niki katanya, saya belum pernah melihat soalnya. Pentungannya munkar nakir itu Pak Bu, kalau gunung paling besar dipentungkan jeder, ancur. Gunung yang paling besar kena pentungannya munkar nakir, ancur. Udah apalagi kita sih kece-kece. Sing lemu sih lumayan, sing kurus-kurus, lalu tidak tahu agama, tidak pernah belajar ilmu, masya Allah, pelangak pelongo. Pentung. Anda tahu katanya suara jeritan orang ini ketika dipentung oleh munkar nakir itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Kita dan jin tidak mendengar, tapi binatang dengar semua suara jeritan itu. Acereng Pak. Apa bisa jawaban acereng? Jerit. Iya. Ya kita kan tidak dengar. Ya kalau sampai dengar ya betul ini. Jadi ngapunten, orang-orang yang dikubur itu kan kadang-kadang ada yang diadab di kuburnya. Mereka teriak, mereka menjerit, cuma kita tidak dengar. Man nabiyuka? Ini orang banter ini suaranya. Siapa nabi kamu? Nah, kalau kita yang belajar di dunia, iman kuat, ada ilmu, jawab Muhammad Nabi. Muhammadun Nabi. Muhammad adalah Nabi. Ya tidak pernah ngaji, tidak kenal Rasulullah. Langah, pelongo, pentok oleh dia, hancur. Tapi karena sudah tidak ada mati lagi, itu nanti badannya utuh lagi. Ini daging berserakan Pak, daging tulang itu sudah berserakan di alam kubur. Tapi jadi lagi. Madinuka, apa agama kamu? Enggak tahu sholat dong. Enggak tahu ngerti apa-apa. Pentong pun dia. Na'udzubillah. Nah, makanya saya katakan, insya Allah barokahnya panjenengan senang hadir majelis, cinta ulama, cinta kepada masjid seperti ini, itu akan menyebabkan insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan munkar. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa menjawab, selamat panjenengan, sukses, lulus. Lalu apa kata malaikat? Kamu sekarang sudah lulus. Nam naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya kemanten baru. Semerau kemanten baru. Masa lupa panjenengan. Yang lawas-lawas ini pernah kemanten baru, bagaimana indahnya kemanten baru, itulah indahnya kita di alam kubur nanti. Iya, itu adalah satu dari sekian banyak fadilahnya kita hadir majelis ilmu. Insya Allah meninggalnya husnul khatimah, di alam kubur bisa menjawab pertanyaan munkar. Dan masya Allah. Jadi kemudian titik nomor ini. Oh sudah suruh. Kenapa isyarat saya suruh berhenti apa ya? Lanjut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa saya tambah sedikit ya. Karena saya baru pertama diundang di sini. Ya Ustaz ya. Iya, nanti insyaallah balik insyaallah nggih. Jadi saya melepaskan kerinduan kepada panjenengan nggih. Ya, undang lagi insyaallah Ustaz ya. Saya senang sama jamaah panjenengan, saya senang masyaallah. Alhamdulillah auranya itu ketok aura positif betul Bu. Masya Allah. Kan kita ini apa, walaupun saya bukan wali, bukan ya, tapi saya bisa tahu ini aura positif. Nah kalau hadir majelis, kalau sing teko ini merengut turu, sing merengut, waduh auranya apa? Ya negatif itu ya, negatif ion. Tapi saya tadi mulai masuk langsung, masya Allah. Lo saya setuju, ya auranya panjangan positif semuanya. Insya Allah hari ini rezekinya lancar semua ya. Saya alhamdulillah senang
positif. Insya Allah bapak-bapak ini sehat terus, insya Allah. Oke. Karena sebetulnya sehat itu kan juga dari pikiran ya. Dari pikiran. Sakit juga dari pikiran. Kita kalau pikirannya sehat, insya Allah badannya sehat. Tapi pikirannya sakit, jadi ada lah. Yes. Iya betul. Makanya alhamdulillah pagi-pagi pikiran tenang. Ya, habis berapa bu? Ayam tentrem, adem ayam tentrem. Pun, insya Allah rezekinya diluaskan Allah, dilancarkan oleh Allah. Baik, saya terakhir ada hal yang penting mau saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini, ngapunten nggih. Zaman yang sudah teknologi canggih semua. HP ini semua anak kita megang HP. Tidak ada anak tidak punya HP sekarang. Anak TK loh nyekel HP. Gini bang ya? Tapi tolong Pak, Bu, tolong. Saya sering sampaikan ini. Anak kita tuh diperhatikan kalau megang HP. Dipilah apa tontonan anak kita, main apa anak kita dengan handphone kita. Perhatikan. Kenapa? Karena sudah banyak kasus, karena sudah banyak kejadian anak itu rusak, bahkan sampai terjadi mentalnya terganggu gara-gara HP. Kisah itu. Jadi HP ini cilik aja, tapi pengaruhnya besar. Pengaruhnya apa? Besar. Tidak hanya untuk anak-anak, kita yang dewasa ini loh, bahkan rumah tangga itu bisa gegeran yuk gara-gara. Suami istri bahkan iso pekat yuk gara-gara. Masa tiap malam suami istri, tidak pernah kayak dulu. Kalau dulu belum zamannya HP, mau tidur duduk berdua jagongan isi. Ya apa dia? Iya mas Hanu, ngomong, ada komunikasi, singin, lambek. Sekarang tidak ada, suaminya ngadep ke sana, istrinya ngadep ke sana. Ya oke apa nggih? Sampai ngaku dhewe. Ngene to. Si bojone ngono. Wis ini di kasur ini. Mereka WA bojone. Mas, wis ngantuk ah. Saya gurung deh. Lo kok WA? Oh depan lo kok WA? Masya Allah. Ayo ini terjadi apa enggak ini? Terjadi. Jangan kocok teman-teman bu. Ya Allah. Wis umur 70 kok status soalnya. Hah? Sudahlah. Enggak, saya enggak melarang megang HP. Enggak, saya juga punya HP. Gitu loh. Cuma ayo dimanfaatkan yang benar. Gitu nggih? Oh, waktunya enggak pegang HP, taruh. Malah menurut salah satu ilmuwan ini ya, cendekiawan ya, kalau bisa dengan mari isya sampai jam 9 jangan pegang HP. Itu waktunya dengan keluarga. The family time. Ngerti apa enggak bahasa Inggris? Itu waktu untuk keluarga, ngerti loh. Taruh dulu HP-nya, silent. Ada telepon dari siapapun, tidak usah diangkat. Kenapa? Waktu kita dengan keluarga, family time. Sebentar cuma, habis isya sampai jam 9. Tidak usah pegang HP sampai. Anak suruh kupon, ini, duk gini, istriku duduk jagongan lagi, bicara lagi, seperti dulu gitu loh. Ya, itu akan menjadikan kualitas dalam rumah tangga. Saya lihat itu. Tapi kalau sudah masing-masing sibuk dengan HP, mulai bangun sampai tidur, Masya Allah, tidak ada komunikasi keluarga. Duh, ini ngapunten, inilah sekarang yang banyak terjadi perceraian, ya, gak akur suami istri, ya karena itu tidak ada komunikasi. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Masya Allah. Ayo coba ini, mulai nanti malam, pada desa pakai HP. Kalau perlu, col di sini HP ini. Besok pagi beli lagi. Kok gak ada waktu? Tak ada waktu dengan keluarga. Bu, ingat anak kita butuh perhatian. Bapak-bapak, anak itu butuh perhatian kita sebagai bapak. Saya setuju nih. Kalau ibu saya yakin anak lebih dekat sama ibu.
Semua anak pasti lebih dekat sama ibu. Kok ngoten? Lah iya, ngandung di perut jenengan si nyusoni ya pasti dekat sama sampean. Tapi kalau ada bapak dekat sama anak itu istimewa. Ayo kasih waktu untuk anak kita. Ya, berbicara dengan kita, berbicara dengan ibunya, kasih waktu. Mereka butuh itu perhatian. Kalau anak kita tidak ada waktu untuk mencurahkan isi hatinya, curhat, akhirnya curhatnya sama orang. Curhatnya di handphone, curhatnya di medsos, curhatnya nanti di luar. Oh tentu. Dulu ada cerita ini. Ada satu orang kantoran, pulang dari kantor sudah agak malam gitu, pulang. Orang anaknya teko, nyamperin, anaknya nyamperin. Papa, orang kaya. Apa nak? Maaf Pak, mau tanya. Iya Pak. Papa ini gajinya berapa sih per jam? Ini ini cerita di barat. Di sana kan gajinya per jam. Kalau di sini kan walaupun tidak kerja tetap dapat gaji. Gue coba terus no. Masuk gak paham. Kalau di sana kerja per jam. Siapa kerja per jam sekian, 2 jam sekian. Gitu. Anak itu nanya, polos. Papa berapa sih Pak gajinya per jam? Ini bapaknya pulang dari kantor atau kesel. Takut gaji. Gak usah. Kalau perlu nih, nanti. Namanya anak. Oh iya, masuk kamar. Bapaknya masuk kamar sendiri, buka baju apa. Terus bapak ini mikir, ya Allah, aku kok nyentak anakku sih tadi. Baru sadar, kan biasa kita begitu. Mari mukul baru sadar. Ini ibu itu. Mari mukul anaknya baru sadar. Terus akan mari mukul. Teman-teman, jadi bapak itu baru sadar. Aduh, kok aku bentak-bentak anak saya, tak parani. Masuk ke kamarnya. Nah, sudah tidur belum Pak? Anaknya duduk. Sisi nak, ada apa sih kok kamu nanya gaji papa? Ya, enggak, pokoknya mau tanya berapa. Oh ya, gaji papa nak per jam itu $10. Jadi cerita sama dulu. $10. Oh iya Pak. Pak, aku boleh nggak Pak pinjam uang? Buat apa? Pinjam aja $4. Nggak ada ini. $4. Terus apa? Anak itu mengeluarkan dari bantalnya $6. Rupanya sudah nilainya anak ini. $6 dikumpulkan sama punya bapaknya $4. Berarti berapa jumlahnya? $10. Lalu anak itu mengatakan apa? Papa kerja berapa? Gaji 1 jam $10. Pak, ini $10 saya mau beli waktu papa 1 jam. Duduk dengan saya butuh ngomong katanya. Saya mau bicara Pak, saya ini Masya Allah, saya mau ngomong ini, papa tidak ada waktu kerja. Makanya saya mau beli waktu papa 1 jam. Tidak rugi Pak, ini loh $10 saya mau beli. Duduk dengan saya mau bicara sebagai anak, saya butuh Pak. Nangis. Jadi baru sadar si bapak tadi, salah dia. Alasan kerja, tapi tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk anak istrinya. Di situ dia sadar, ya Allah, sadar dia. Ya, nah makanya ini cerita, monggo dibuat pelajaran kita semua bahwa anak-anak kita ini butuh kita, butuh saya sebagai orang tuanya, butuh jenengan sebagai ibunya. Ayo duduk, ngomong, bicara dengan mereka, tanyakan keadaan mereka, tanyakan bagaimana pelajaran mereka. Setelah kita dulu zamannya sebelum HP ini loh, sekarang kok gara-gara HP semuanya terbengkalai kadang-kadang. Masya Allah. Oke, pun mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barokah kepada kita semuanya. Mungkin panjenengan sedaya istiqomah. Amin. Insya Allah anak-anak kita jadi anak-anak yang baik. Insya Allah anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan panjenengan semua keluarganya barokah, anak cucunya barokah. Insya Allah rumahnya menjadi baiti jannati. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di setiap majelis yang kita hadiri, terus ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah di dunia wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wal muslimin.
اللهم بارك لنا يا الله في أولادنا وبناتنا وأزواجنا وذريتنا. اللهم بارك لنا يا الله فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Sebelum kita tutup, satu ijazah. Ini ijazah saya dapatkan dari guru kita Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, dari guru-guru beliau. Anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kecil, apalagi bayi, okay, pegang ubun-ubunnya, pegang kepalanya, bacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya sering-sering bacakan itu. Sekali boleh, 3 kali boleh. Pegang kepalanya, bacakan surat Inna anzalnahu. Apa di antara fadilahnya, faedahnya? Insya Allah anak yang dibacakan itu dia tidak akan berzina seumur hidupnya. Nah, karena zina ini sudah masalah yang luar biasa, sering terjadi. Ya, naudzubillah, musibah ini ya, musibah banyak terjadi perzinaan. Makanya ibu nanti pulang dari sini yang punya anak, pegang kepala anaknya, bacakan surat Inna anzalnahu sampai selesai. Beb, anak saya sudah SMA, betul Bu? Mungkin waktu tidur, ya, pegang kepalanya, bacakan Inna anzalnahu. Beb, kalau suami saya boleh, tapi tunggu tidur dulu Bu. Tidur, juga. Baca apa? Sanes Yasin loh, bukan Yasin. Inna anzalnahu. Insya Allah tidak akan berzina seumur hidupnya. Ini saya ijazahkan, monggo diamalkan. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.